Baik, kita mulai ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya. Barangkali nanti yang menjadi apa penggerak kita untuk memahami ilmu itu bukan ilmunya, bukan sayanya yang menyampaikan, tapi karena doa kita didengar oleh Allah ya. Insya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berdoa bersama ya teman-teman ya. Bismillah. Jadi, dua telapak tangan di atas lutut, teman-teman bisa duduk. Kalau saya ini duduk di bawah, di lantai, jadi teman-teman bisa duduk di tempat duduk biasa, boleh. Asalkan tangannya menghadap ke atas seperti ini, taruh di atas lutut, kita lakukan yang namanya nafas syukur dan cinta terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan, ya sudah direkod ya. Kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu, lanjut kita akan berdoa. Ya, kita berdoa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan matanya, pejamkan matanya. Allah, tarik nafas. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin off kamera biar nggak ada yang lihat kamera ke saya. Teman-teman fokus, ya. Tidak boleh bersandar. Ya, tidak boleh bersandar. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya Allah, terima kasih. Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya Allah, bagi yang baru bergabung ya, teman-teman, posisi dalam duduk ya, terserah mau di atas kasur boleh, di atas tempat duduk boleh, di lantai juga boleh ya. Duduk badan tegap karena kita akan menaikkan energi terlebih dahulu ya, teman-teman. Kedua telapak tangan menghadap ke atas, posisi mata terpejam. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan syukurnya, rasakan cinta kita ke Allah. Malam hari ini apa yang paling teman-teman syukuri? Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita syukuri nafas. Nafas kita itu sudah ajaib ya, teman-teman ya. Nafas kita itu sudah sangat ajaib sekali. Karena kita nggak perlu ngatur. Tapi nafas itu bisa secara otomatis. Kita syukuri hal itu, teman-teman. Ya Allah, terima kasih hari ini diberikan nafas yang baik. Tanpa alat bantu, tanpa tersengal-sengal. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah.
Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Allah, tarik nafas. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih ya Tuhan. Syukuri teman-teman hal-hal yang paling teman-teman syukuri sekitar teman-teman. Benda-benda yang ada di sekitar teman-teman. Ya, HP yang pasti ya, karena kita menggunakan HP untuk Zoom. Syukuri hal itu teman-teman. Ya Allah, terima kasih. Berkat HP ini ya Allah, saya bisa mendapatkan informasi ya Allah. Terima kasih. Bertambah pengetahuanku ya Allah lewat HP. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Atau mungkin ada benda-benda lain di sekitar teman-teman. Syukuri hal itu teman-teman. Laptop mungkin. Atau mungkin ada tempat duduknya. Atau mungkin yang di kasur, di kamar. Syukuri hal itu teman-teman. Atau rumahnya ya. Syukuri hal itu teman-teman. Lihat kanan kiri. Bayangkan maksudnya ya. Tetap dalam kondisi mata terpejam. Ya Allah, Alhamdulillah, Rabbil alamin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Allah, Alhamdulillah, Rabbil alamin. Allah, ya Allah, terima kasih. Allah. Tarik nafas, ya Allah. Syukuri, lalu buang. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau pertemukan aku dengan orang-orang hebat ya Allah. Orang-orang yang memiliki frekuensi tinggi. Terima kasih ya Allah. Terima kasih hari ini, malam ini. Kami minta ridho padamu ya Allah. Agar ilmu-ilmu kami bisa mengalir dengan baik ya Allah. Agar kami bisa ya Allah menjadi pribadi yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, kami mohon alirkanlah ilmu yang baik untuk kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kami untuk belajar bersama.
mendapatkan ilmu yang luar biasa darimu, ya Allah. Terima kasih. Ya Allah, duhai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Sesungguhnya kesempitan hidup kami, keruwetan hidup kami, masalah rumah tangga kami, dan semua persoalan hidup kami, ya Allah. Kebanyakan karena kezoliman kami sendiri pada diri kami, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, jika tidak Engkau ampuni kami, jika tidak Engkau rahmati kami, maka kami akan merugi. Merugi karena perbuatan kami sendiri, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami ini adalah kebanyakan orang yang menzolimi diri kami sendiri. Karena itu, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan kami sendiri, sebagaimana telah Engkau keluarkan Nabi Yunus dari 3 lapis kegelapan karena beliau telah meninggalkan umatnya sebelum ada perintah hijrah darimu, ya Allah. Dan akhirnya beliau ditelan kegelapan perut ikan, di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan laut. Maka keluarkanlah kami, ya Allah, dari kegelapan kami, dari kegelapan kami sendiri, kegelapan hati, kegelapan pikiran, kegelapan, susah mendapatkan rezeki yang cukup, kegelapan rumah tangga, dan semua kegelapan hidup kami, ya Allah. Sebagaimana telah Engkau keluarkan Nabi Yunus dari kegelapan perut ikan, kegelapan laut, dan kegelapan malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku ini fakir di hadapanmu, ya Allah. Aku ini fakir, membutuhkan setiap kebaikan darimu, ya Allah. Membutuhkan pertolongan darimu, ya Allah. Sebagaimana dulu Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dalam keadaan haus, lapar, tidak ada yang melindungi, terancam nyawanya. Bahkan engkau berikan pekerjaan rumah, hingga engkau berikan pekerjaan rumah dan perlindungan. Robbi, ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku membutuhkan setiap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sedang ditimpa kesusahan. Sebagian di antara kami sedang ditimpa persoalan, sedangkan Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Sebagaimana dulu Nabi Ayub ditimpa berbagai kesusahan, sakit, bangkrut, anak-anaknya meninggal, istrinya minta cerai. Beliau juga diusir dari kampung. Bahkan dalam berlapis-lapis persoalan itu beliau berdoa, Robi, ini masanya duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Lalu Engkau lepaskan semua penderitaan beliau. Kau berikan beliau anak-anak, kau kembalikan istrinya hartanya, bahkan kau sembuhkan dari sakitnya. Ya Allah, karuniakanlah kami rahmatmu, kasih sayangmu, solusi jalan keluar atas masalah yang menghimpit kami, sebagaimana dulu Ashabul Kahfi kau keluarkan dari masalahnya. Kau bebaskan dari keruwetan hidupnya, maka keluarkanlah kami dari keruwetan masalah hidup kami. Karuniakanlah kami solusi atas masalah kami, ya Allah. Sempurnakanlah cahayamu, cahaya cintamu, cahaya rezekimu,
cahaya kebahagiaan, cahaya hidayah darimu ya Allah untuk kami dan ampunkanlah kami. Sesungguhnya Engkau yang maha kuasa atas segalanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rob, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini, ya Allah. Ya Allah, setelah Engkau karuniai kami cahaya darimu, petunjuk darimu, maka jangan Kau ubah hati kami. Tetapkanlah kami di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami dari sisimu rahmat, ya Allah. Kasih sayang dan juga cintamu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha pemberi yang paling dermawan di antara semuanya. Ya Allah, karuniakanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan jauhkanlah kami dari penderitaan dunia maupun akhirat. Dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha perkasa, yang maha pengampun penguasa alam semesta. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha kaya, yang memberi kekayaan dan mencukupi semua kebutuhan hambanya. Birahmatika ya ghani ya mu'ni ya kafi. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Kita lakukan nafas syukur cinta kembali ya teman-teman ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allah. Boleh dibuka matanya pelan-pelan ya, teman-teman. Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Hmm, Oke. Selamat datang ya, yang bagi yang baru bergabung. Perkenalkan, saya Mami Wijayanti. Alhamdulillah, saya eh, di jadi sejarahnya saya ya, cerita sejarah saya dulu ini saya tidak bikin flyer karena waktunya kemarin saya ini penuh ya, jadwal saya full sampai saya belum sempat bikin flyer. Jadi perkenalan gini aja ya teman-teman ya semuanya ya. Saya Mami Wijayanti. Jadi sejarah saya itu dulu di tahun 2016 saya pernah mengalami pada kondisi bisa dibilang adalah titik terendah hidup saya dari 2016 sampai akhirnya alhamdulillah di tahun 2023 saya menemukan satu teknik ya namanya teknik save ya teknik abandon save itu saya ajarkan ke teman-teman di yang Zoom dini hari ya. Nah, alhamdulillah setelah itu banyak sekali keajaiban, keberuntungan yang saya dapatkan. Tentunya alhamdulillah terutama untuk di bidang ilmu pengetahuan ya 2023 itu memang saya minta diberikan pengetahuan yang banyak. Alhamdulillah saya dalam waktu hanya 6 bulan ya saya bisa lulus STHT dan PSP. Itu Masya Allah banget tuh. Benar-benar menurut saya itu keajaiban ya teman-teman ya dari yang tadinya saya profesinya sebelum jadi seorang coaching seperti ini saya adalah guru privat teman-teman guru privat SD saya ngajar ke rumahnya murid, tapi kan saya memang di kampung ya, jadi gaji saya juga tidak, alhamdulillah lah, alhamdulillah ya, waktu itu memang belum besar. Kemudian saya loncat saya ikut Pak Faiz ya di Logos Village, itu saya kalau saya ngundang teman-teman untuk diajak ke Logos, terus kemudian saya nggak ikut, ya kayak kemarin ya, saya ada acara sendiri. Saya mohon maaf ya teman-teman, karena memang bukannya gimana ya. Saya itu hampir semua program Pak Faiz sudah pernah saya ikuti di tahun 2023, hampir semuanya. Jadi saya otomatis kan mengalir ya ilmunya ya. Saya cari ilmu yang lain gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Alhamdulillah di tahun 2016 saya dalam kondisi
titik terendah hidup saya 2023 saya menemukan chef yang saya praktekkan sendiri ternyata itu sangat bagus. Nah, kemudian saya menemukan nih, kalau orang mau beruntung, mau ajaib hidupnya, itu ternyata ada polanya, teman-teman. Nah, ternyata itu ada polanya, gitu. Jadi, satu hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan jika ingin beruntung, rezekinya lancar, semuanya enak gitu, teman-teman harus membongkar emosional block, mental block, dan juga memori block. Ya, hal-hal di masa lalu, hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu. Barangkali teman-teman punya trauma, misalkan keuangan, pernah ditipu mungkin. Nah, itu harus dibersihkan ya. Caranya gimana? Nah, itu ada tekniknya, namanya saya menggunakan teknik SAFE, karena SAFE itu kan sudah ada 21 metode. Sebenarnya itu kan menggunakan hipnoterapi ya, teman-teman ya, untuk membongkar masa lalu yang ada yang mengendap di bawah sadar, itu menggunakan hipnoterapi. Namun di SAFE itu juga ada hipnoterapinya. Jadi SAFE itu adalah gabungan dari 21 macam teknik. Nah, ini saya ajarkan ke teman-teman. Kalau teman-teman yang sebelumnya ini udah ikut yang dini hari, yang jam 3 dan jam 5 pagi itu ada. Ya, bongkar itu. Itu kelas lama ya, teman-teman saya udah buka kelas lama ya. Kalau ini kan ada beberapa orang yang baru ya, mungkin belum tahu tentang hal itu. Oke, nggak apa-apa. Ini sekedar informasi aja ya, teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, saya pengen banget. Di sini saya ingin sharing nih, banyak hal ya, yang menjadi keajaiban saya dan alhamdulillah begitu saya bagikan ke teman-teman, saya buka kelas ternyata banyak juga yang mendapatkan hal itu. Nah, saya buka lagi deh sekarang. Oke, sip. Tapi kali ini, malam ini kita nggak bahas tentang keajaiban ya teman-teman ya. Insya Allah lain waktu saya akan bahas. Oke, itu aja perkenalan singkat dari saya. Sekarang langsung ya teman-teman. Ini waktunya udah jam 8, udah 30 menit nih. Saya akan sharing materi malam ini yang juga nggak kalah keren. Saya share screen. Teman-teman lihat nggak? Kelihatan nggak share screen-nya? Tolong dong dibalas di kolom komentar. Kelihatan nggak share screen-nya? Ada gambar otak sama tangan. Teman-teman kelihatan nggak? Ada? Suaranya kecil sekali. Oh iya. Suara saya kecil. Jelas. Enggak. Ada. Kelihatan pun. Oke, oke, oke. Kelihatan. Suara cukup. Cukup kelihatan. Suara jelas. Kelihatan ada. Oke. Oke, sip. Oke, sip ya. Kelihatan ya. Kelihatan. Suara besar. Oke. Lihat suara besar. Oke, kelihatan. Oke, ini adalah sukses. Itu hanyalah sebuah permainan pikiran, teman-teman. Ya, kok bisa ya? Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mudahkan, Allah ridhoi kita malam hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan bertambahnya pengetahuan pemahaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa sih sukses itu kok hanya jadi sebuah permainan pikiran? Ya, jadi kita akan, pun kelihatannya tadi suaranya jelas, tapi ini apa dibisukan ya, Bun? Sebentar, bentar. Bentar. Dibisukan. Enggak dibisukan kok, Bu. Ada, suara saya ada. Coba saya cek. Bu Sumartini. Bu Sumartini ini enggak. Ada enggak? Oh, Ibu sendiri nih. Bu Dwi sama Bu Sumartini belum di on audionya. Sebentar ya, saya balas ya, teman-teman ya. Bentar ya.
Tuh asisten nih kayaknya. Suara jelas itu Mas saya. Oke. Nah, pada saat kita dilahirkan, teman-teman, teman-teman pasti udah banyak yang tahu nih. Kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah, ya. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah pada Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang yang beriman. Apa buktinya janji kita? Ya, bagi yang muslim, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita sudah ada perjanjian dengan Allah melalui syahadat. Kira-kira nih, teman-teman, kalau kita buat kontrak sama Allah, jelas pun, alhamdulillah, oke, sip, udah. Kira-kira ya, teman-teman, kalau kita buat kontrak, nandatangani kontrak sama Allah, kira-kira Allah mau ngasih kerugian buat kita atau keuntungan buat kita? Coba dijawab. Kira-kira itu Allah mau ngasih kerugian atau keuntungan buat kita? Hmm? Kalau Allah yang bikin perjanjian, kira-kira menguntungkan atau merugikan? Masih ada yang ini. Oke, keuntungan, keuntungan tentunya Bunda, keuntungan pun, keuntungan menguntungkan, 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 untung. Oke, alhamdulillah. Jadi pasti kalau Allah yang bikin janji, pasti kan menguntungkan ya. Kenapa kita tahu bahwa kita aja di sini udah difasilitasi dengan baik. Nah, salah satu contoh nafas nih. Nafas aja kita nggak disuruh Allah untuk mengatur loh. Coba kalau kita itu ngatur ya, ngatur nafas, misalkan bayangin aja gini. Kalau misalkan 24 jam gitu, harus bernafas sampai 1000 kali gitu, kita harus pencet 1000 kali. Nih, repot kan? Repot banget kan? Tapi Allah begitu luar biasanya. Allah menggunakan tubuh kita itu sudah otomatis. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya izin mute all ya, teman-teman ya, biar nggak ngeganggu yang lain. Kalau ada suara, saya izin ya. Saya kok nggak bisa jadiin yang lain host ya? Ada yang bisa bantu jadi host, biar bisa mematikan. Coba saya jadikan host, bisa nggak ya? Yang nggak repot siapa ya? Mau ini bisa jadi co-host saya sebentar? Saya aja Bu, Yanti bisa Bu Yanti. Pak Wayan, oke, sip. Ntar ya. Iya. Heeh. Mana ya Pak Wayan ya? Kalau jadi co-host ya Pak Wayan ya? Dicari Bu Yanti ketik wayan itu Bu. Ini, bentar. Kok nggak bisa ya Pak ya saya ya? Pak Wayan, Pak Wayan. Dah ketik Wayan. Terus mana ini Pak? Kok nggak ada ya jadi host ya? Chat Aspid. Oh ya, ini nih. Oke. Oh, Pak Wayan jadi host. Saya jadi host nggak ya? Kok host nggak ada ya? Oh, Kok saya hostnya mana jadi ya? co-host harusnya Bu. Iya, kok Sekarang nggak ada ya? saya balikin ke Bu Yanti hostnya ya. Iya. Nanti saya bisa share screen nggak ya kalau nggak jadi host ya? Kayaknya udah nggak apa-apa deh. Nanti kalau nggak bisa share screen, saya minta balikin ya. Jadi host ya Pak Wayan ya. Sudah saya balikin Bu Yanti, sudah saya balikin. Udah dibalikin. Sekarang jadikan saya co-host gitu. Nggak ada ini. Cuma ada jadi host. Make co-host. Ah itu ya Nggak sudah, ada. sudah. Nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Gimana ya? Biasa seharusnya ada loh. Ntar Coba deh, ke bawah jadi mungkin udah. ke bawah ya. Ntar, oh, nggak ada. Lock meeting, hide profile, enable, play sound, allow. Nggak ada ya. Ya udah usah ada Bu Yanti. Iya, Iya iya. Insya Allah. Ntar saya pelajari lagi deh.
Ntar besok-besok kalau jadi co-host ya, minta bantuan biar kalau ada yang berisik bisa langsung. Nah, gini ya teman-teman. Dari mana tadi? Ya, jadi kalau perjanjian sama Allah pasti kan menguntungkan ya. Iya enggak? Nah, kita udah punya janji nih sama Allah. Tapi kebanyakan orang itu nggak nyala lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pasti menguntungkan kan kalau kita janji sama Allah, ada perjanjian sama Allah. Ya, buktinya janji itu ada di kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Terus kemudian ya, kita itu lahir ke dunia membuka lembaran baru. Kalau kalau lembaran baru berarti kan di dunia ini kita ada ujian ya. Ada ujian spiritual, ekonomi, hubungan, kesehatan, dan emosi. Siapa yang tidak pernah diuji salah satu? Coba bilang sama saya. Yang nggak pernah diuji sama sekali di sini. Pasti nggak ada kan? Pasti semuanya ada yang mungkin emosinya, atau mungkin ekonominya, atau mungkin kesehatannya, atau mungkin hubungannya, atau mungkin spiritualnya, atau malah mungkin semuanya. Siapa yang semuanya boleh angkat tangan? Saya dulu juga pernah, teman-teman, semuanya ini. Mudah marah, mudah sedih, terus seolah-olah Tuhan tuh nggak adil, ya. Kesehatan pun juga jadi terganggu ya, teman-teman. Saya, Pak Wayan jujur nih. Iya, Masya Allah. Saya, Bun. Iya, saya juga pernah dulu ya. Juga pernah dulu semuanya, teman-teman. Alhamdulillah, menurut teman-teman, musibah itu rezeki atau bukan? Coba, musibah itu rezeki atau bukan? Saya, Bun, rezeki. Kok bisa rezeki? Kenapa, Bung Munaya? Bunda Uus, kenapa kok rezeki? Musibah kok rezeki? Kenapa? Hmm? Kenapa kok jadi rezeki? Anggap rezeki saja, Bu, rezeki. Anggap rezeki saja, berarti udah nyerah aja gitu ya. Mengurangi dosa. Oh iya, betul, betul, betul Pak Wayan. Rezeki karena pemberian dari Allah, betul, Bu Twi. Bisa menjadi tangguh. Betul, Pak Heri. Betul, betul, betul banget nih. Jadi tapi kenapa nih? Banyak orang yang dapat musibah, bisa menjadi tangguh. Iya, betul. Banyak orang yang mendapatkan musibah, tapi maunya cepet-cepet nyingkir nih musibahnya. Nah, gitu banyak kan? Ada yang punya hutang nih. Maunya cepet selesai gitu. Saya pun, iya, iya, begitu ya. Maunya cepet selesai gitu ya. Ya wajar, manusia kok pasti, ya, pasti ingin menghindari rasa sakit. Nah, ketika kita lahir, kembali lagi ke laptop ya, teman-teman. Ketika kita lahir, termasuk aku pun naik kelas, bisa menjadi lebih tegar dan bijaksana pun. Betul, ya, betul semua jawabannya, teman-teman. Hmm. Jadi ketika kita lahir dunia, perjanjian sama Allah tadi dikosongkan sama Allah. Kosong. Kira-kira kalau HP baru, itu bagus yang ada isinya atau yang kosong memorinya? Atau yang sudah penuh memorinya. Kalau teman-teman dikasih HP baru, ya, maunya memori yang sudah penuh atau yang kosong, Pak? Kosong pun, betul. Ya, kosong pun, kosongan pun. Kalau sudah penuh ya, gimana kita bisa make? Iya enggak? Kosongan, kosong, 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 kosong. Gimana kita bisa make kalau sudah penuh? Ya, otomatis kan kita bisa pakai HP karena posisi HP-nya kosong memorinya. Seperti itu. Sama, kita pun juga gitu. Setelah kita melakukan perjanjian dengan Allah, Allah kosongkan memori kita. Kosong pun.
Berarti sebenarnya di dalam diri kita ini sudah ada nur ilahi, ada cahaya Allah, nur ilahi di dalam diri kita, teman-teman. Karena kita sudah pernah melakukan perjanjian dengan Allah itu, ya. Makanya di sini saya katakan bahwa saya tidak mengajari Anda dengan ilmu menjadi kaya. Saya tidak mengajari Anda untuk menjadi sukses. Saya tidak mengajari Anda di sini untuk menjadi orang yang berhasil. Enggak. Kenapa? Karena sesungguhnya Anda sudah kaya raya sejak sebelum Anda dilahirkan. Oke? Jelas? Cukup terima? Adakah yang mau protes dengan pernyataan ini? Coba, kalau ada yang protes boleh komen atau angkat tangan. Nggak apa-apa. Ayo kita komunikasikan ya. Jadi sebenarnya kita semua itu udah kaya, teman-teman. Mohon maaf pun saya ada tamu nanti minta rekamannya aja. Oh, silahkan Pak Santoso. Nggih, silahkan. Kita sudah kaya, teman-teman. Coba, setuju pun. Bisa dijelaskan maksudnya? Bisa banget Pak Abi, ya Pak Birawa. Bisa banget. Nih, bisa jelaskan. Setuju pun. Oke, iya, betul Pak Hir. Kita udah dilahirkan kaya. Coba, gini aja deh. Bapak ya, matanya sekarang bisa melihat dengan jelas ya. Coba matanya saya ambil satu, Bapak saya ganti dengan 10 miliar, boleh nggak sekarang? Tangannya saya ambil. Hmm, boleh nggak? Nah, itu kan kita sudah kaya. Boleh. Beneran ini boleh. Agan ini siapa ya? Aku punya Aku punya orang lain, Bu. Asal punya orang lain. Oh, boleh asal punya orang lain, jangan punya saya. Iya, betul. Ya, nggak rela kan? Kita udah kaya. Mata kita, mata kita, mata 1 miliar. Boleh nggak ambil? Nggak boleh, nggak akan rela. Kita udah kaya. Berapa nilai kita ini? Tangan kita, ya, nafas kita. Coba dihitung kakinya. Bukankah kita itu sudah kaya? Hmm? Kita udah kaya, teman-teman. Izin ganti HP, silahkan, Bu Maria. Ya, kalau mau keluar, ada perlu nggak usah izin, nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Kita udah kaya, kita udah dibekali ilmu pengetahuan. Maksudnya kita dibekali akal, ya, yang tidak dimiliki oleh banyak makhluk yang lain. Kita itu adalah makhluk, apa ya namanya ya? Gini, kalau makhluk yang lain, ketika mereka diserang ya, misalkan tumbuhan atau apa binatang, mereka diserang, mereka akan menciut. Tetapi manusia itu ketika diserang, dia akan semakin kuat. Itu loh istimewanya manusia. Apa sih istilahnya? Kalau Pak Faiz bilang itu, saya lupa istilahnya ya, teman-teman. Kita tuh manusia tuh seperti itu, ya. Ketika diserang dengan kondisi ekonomi yang tidak baik, alhamdulillah, itu saya alami sendiri ya. Karena kita manusia, itu fitrahnya seperti itu. Kita akan semakin kuat ketika diuji-uji. Jadi ujian itu sebenarnya bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan kita. Ujian itu hadir. Oke, lanjut. Gimana sih supaya ujian-ujian ini kita bisa lewati dengan baik, menggunakan pikiran dan perasaan? Karena malam ini kita temanya adalah mengelola pikiran dan perasaan. Nah, ini adalah jalan ya. Yang kiri ini seperti orang tawaf apa namanya berlawanan dengan arah jarum jam, berlawanan. Kalau jarum jam kan ke kanan ya. Orang tawaf itu ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri menuju jalannya Allah. Tapi kebanyakan manusia mereka banyak yang ke kanan. Kemana? Ke
manusianya sendiri. Jadi kalau punya persoalan itu, manusia cenderung mencari jalan keluar. Padahal semua persoalan itu ada di dalam diri kita penyelesaiannya. Bersama dengan kesulitan, ada kemudahan, teman-teman. Dan kemudahan itu ada di mana? Ada di dalam diri kita. Karena kita sudah pernah melakukan perjanjian Allah, Allah turunkan nur ilahinya pada kita. Nah, guru saya kemarin cerita sama saya begini. Bersamaan dengan persoalan, itu ada kemudahan. Kalau, bentar ya, saya ambil ini, peraga. Misalkan ini persoalan, ini kemudahan, ya. Tetapi teman-teman tuh fokus maunya mudah aja yang masalah bersama dengan persoalan kan ada kemudahan ya. Maunya saya izin mute ya, teman-teman tolong. Saya izin mute sebentar ya. Jadi ini nih ada persoalan, ada kemudahan. Ketika ketika kita fokus pada kemudahan, maunya mudah. Terus datang lagi persoalan, kan bersamaan dengan persoalan ada kemudahan kan? Hah? Mudahnya, maunya mudah lagi. Nah, persoalannya ini ngantri. Ada nggak teman-teman yang udah dapat ujian persoalan ekonomi, dapat ujian persoalan hubungan, dapat lagi soal emosi, ini belum selesai, ada lagi gitu. Ini ada datang lagi nih persoalan. Bersamaan dengan persoalan ada kemudahan, maunya mudah aja. Soalnya nggak dikerjakan, akhirnya persoalannya ini antri di depan pintu. Padahal kalau padahal kata teman-teman tadi, persoalan adalah rezeki. Ketika kita punya persoalan, kita mau update diri. Ya, saya sendiri pun bersyukur ya. 2016 saya dapat persoalan di titik terendah hidup saya. Kalau saya nggak dapat persoalan, saya nggak mungkin tahu ilmu yang seperti ini sekarang, teman-teman. Ya, karena saya ada persoalan, akhirnya saya mencari jalannya gimana nih? Ya, dapatnya dapat banyak ilmu, alhamdulillah. Gitu. Ya, ini persoalan. Kenapa sih manusia itu memang banyak yang ke kanan? Maksudnya banyak yang mereka ketika punya persoalan itu mencari jalannya keluar. Padahal bersama dengan persoalan itu, kesulitan, itu ada kemudahan. Bersamaan ya, bukan setelah, tapi bersamaan. Kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Saya pun pernah loh, teman-teman ada di posisi ini, dan terkadang pun juga saya lupa berada di posisi ini. Jadi ya nggak apa-apa, wajar lah manusia. Ya, malam hari ini kita akan membahas 3 hal ya, teman-teman ya. Oh, ini terlalu singkat nih, nggak kelihatan. 3 hal ya. Salah, 2 hal maksud saya. Jadi yang kita bahas malam ini kan ada 3 olah nih sebenarnya ya. 1 olahraga, 2 olah pikir, 3 olah rasa. Nah, kalau olahraga ini, teman-teman, orang yang olahraga itu sudah pasti sehat atau gini, bukan, pertanyaan nggak gitu. Kalau olahraga itu ada nggak orang-orang yang rajin olahraga tapi sakit? Ada kan? Rajin olahraga tapi sakit. Ada nggak? Ada, banyak. Ada juga orang yang sehat tapi nggak olahraga. Tapi nggak pernah olahraga tapi badannya sehat. Ada? Banyak. Ya kan? Saya jawab sendiri nih. Nah, oleh sebab itu berarti olahraga itu bukan akar dari sehat atau tidak sehatnya orang tersebut. Ya, olahraga itu pelengkap, bukan akarnya. Yang kita bahas ada 2 olah, yaitu olah pikir dan olah rasa. Pikiran bisa membuat kita bahagia maupun sedih, tergantung dari kita sendiri. Ya,
bagaimana pikiran tersebut mempengaruhi dan mengendalikan kita. Masa sekarang, teman-teman hadapi sekarang itu adalah hasil dari ramuan masa lalu. Sedangkan masa depan adalah hasil dari masa sekarang. Jadi kalau pengen masa depannya yang bagus, itu yang dirubah apanya, teman-teman? Masa lalunya apa masa sekarangnya yang dirubah? Hmm? Kalau ingin masa depannya yang bagus, otomatis yang dirubah adalah masa masa sekarang, masa kini. Masa lalu tuh udah nggak pengaruh, gitu. Masa sekarang, betul, masa sekarang ya. Oke, lanjut. Masa sekarang. Jadi kalau ingin masa depannya yang baik, maka kita harus merubah masa sekarang. Aduh, ini kok cepet banget ya? Bentar deh. Eits, cepet banget ya dia ya. Nggak mau tampil nih kayaknya. Ada slide yang lewatan. Oh, nggak bisa. Oke. Apa-apa. Jadi, itu jadi masa lalu ya. Ini sebenarnya slide penting ini kok nggak mau muncul sih. Coba lagi. Ntar ya teman-teman ya. Saya pikir udah 5 detik itu udah bisa. Ya, itu loh, itu tadi loh. Gambarnya cewek pak ada otaknya itu loh. Ntar ya. Insya Allah. Nah, itu. Itu. Nggak mau ya, nggak mau tampil ya. Ntar, pelan-pelan. Nice. Nggak mau. Terlalu cepet ini videonya. Yang ini tadi nggak. Saya lihat kok udah 5 detik semua itu udah aman. Jadi sudah oke lah aman. Hmm, nggak mau. Oke. Jadi ini itu tadi itu adalah gambar otak ya teman-teman ya. Otak yang berpikir tentang masa lalu. Orang yang sering masalah kayak menyesal ya. Aduh, kenapa sih saya kok nikah sama si A? Saya kok nikah sama si B tuh jadi hidup saya jadi berantakan, jadi nggak beruntung, gitu kan? Ada yang menyesali masa lalu. Aduh, kenapa sih saya saat dulu masih remaja kok sekolahnya nggak bener ya? Sekarang jadi kerjaan jadi nggak bisa kerja, nggak bisa cari kerja yang bener. Ada nggak yang kayak gitu menyesali masa lalu? Oh, aku kok dilahirkan dari orang tua yang seperti ini sih? Kok aku nggak lahir dari orang kaya aja sih? Ya, gitu. Ada nggak yang menyesali seperti itu? Nah, itu tadi gambar otak ya, teman-teman. Jadi kalau kita itu terlalu apa tidak apa bukan menyesal dengan masa lalu, menyesali masa lalu, kejadian-kejadian masa lalu. Alhamdulillah enggak pun, alhamdulillah. Oke, Bu Neneng sudah ikut kelas ya, udah enggak sekarang. Masa lalu, maka yang terjadi otak ya tubuh yang pikiran yang terus-menerus memikirkan hal yang tidak baik di masa lalu, maka akan terekam di dalam tubuhnya, ya, yaitu akan menimbulkan penyakit, teman-teman. Bentar. Dulu iya pun, tapi sekarang sudah punya ilmunya, alhamdulillah ya Pak Salio. Iya betul, udah ikut kelas sih, jadi udah ada ilmunya, alhamdulillah. Terus kemudian kalau kita juga khawatir terhadap masa depan, maka tubuh akan
Bentar, ada gambarnya kok di sini ya. Sejauh ini. Nggak mau ini tadi terlalu cepat itu. Bismillah. Nah ya. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Ada, udah saya hapus. Secara umum ada cara agar move on dari si doi gimana pun. Oh iya bisa ya. Dengan izin Allah bisa. Itu pakai hipnoterapi ya teman-teman ya. Sebentar. Selesaikan aja dulu. Nanti gimana pertanyaannya saya akan bongkar semuanya. Kita selesaikan aja dulu ya teman-teman ya. Supaya fokus ke sini dulu. Nah gitu. Mengenang masa lalu kok nyesel aja gitu. Itu yang menyebabkan sinyal-sinyal ketika pikiran kita itu berpikir seperti itu, akhirnya itu tegang, ya, tegang. Masa lalu, jika terus-menerus diaktifkan, terbentuklah pola pikiran yang sama. Pola pikiran yang sama. Lah ini, pas diklik malah mau muncul. Nah ini, masa lalu ya, penyesalan, emosi saat itu terbawa dan unsur kimiawi tubuh akan merespon apa yang dialami saat itu, maka alam bawah sadar tidak tahu jika itu hanya pikiran. Ya, maksudnya gini, sekali tak baca dulu. Sekarang tidak terima kondisi saat ini pun sama. Tubuh, ya, emosi saat ini jika tidak menerima kondisi saat ini akan terbawa dan unsur kimiawi tubuh akan merespon apa yang dialami saat itu hingga masuk ke bawah sadar. Sedangkan bawah sadar itu nggak tahu kalau kejadiannya itu masa lalu maupun masa depan. Ini sebentar lagi mikir nih masa depan ya. Khawatir. Emosi saat itu terbawa dan unsur kimiawi tubuh akan merespon apa yang dialami saat itu. Alam bawah sadar tidak tahu jika itu hanya pikiran. Jadi ketika pikiran Anda itu tentang penyesalan, tidak terima kondisi saat ini, apa namanya, khawatir terhadap masa depan, itu diproses oleh tubuh, ya. Jadi unsur kimiawi selain akan merusak tubuh kita, fisik kita, ya, karena ada emosi-emosi yang tidak baik itu, ini juga berpengaruh, teman-teman. Berpengaruh terhadap masa depan Anda. Kenapa? Karena si bawah sadar membaca bahwa memang kondisinya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, teman-teman yang mengalami kondisi stagnan, kok nggak maju-maju ya? Kok saya tetap seperti ini? Ayo coba dikoreksi. Adakah penyesalan di masa lalu atau kekhawatiran di masa depan? Misal nih, tanggal 15 waktunya bayar listrik, bayar air. Belum juga bayar listrik, sekarang masih baru tanggal 1, misalkan udah khawatir, aduh nanti gimana ya tanggal 15, aduh belum lagi hutangnya, amanahnya tanggal 10, aduh belum belum sampai tanggal 10, tapi udah dipikir aja, khawatir aja. Padahal kekhawatiran itu 80% nggak terjadi loh teman-teman. 80% tuh nggak terjadi kekhawatiran itu. Karena kita itu punya efek bias ya. Kalau teman-teman kemarin dengerin Pak Faiz, ya kan ada kan? Saya nggak dengerin tapi saya tahu karena memang sebelumnya saya sudah ikut zoomnya Pak Faiz. Ada efek bias teman-teman. Kita itu cenderung untuk, perasaan kita cenderung untuk membesar-besarkan kekhawatiran. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa kok saya stuck ya? Saya itu padahal udah berusaha bekerja keras sekali. Tapi kok ya stuck ya, ada aja rezeki yang lari gitu istilahnya. Yaitu karena pikirannya, penyebabnya secara ilmiah karena pikiran masih menyesali masa lalu, masih khawatir terhadap masa depan, akhirnya dibaca oleh bawah sadar bahwa masa depanmu ya kondisinya seperti itu. Gitu. Dari sini teman-teman paham nggak? Oke. Nih ya, saya lanjut dulu ya. Nanti kalau mau bertanya boleh kalau sesudah saya selesai. Tapi kalau mau chat boleh ya. Chat pertanyaan boleh. Nanti saya jawab nanti ya. Masa lalu.
Jika terus-menerus diaktifkan, terbentuklah pola pikiran yang sama. Jadi ini jaringan-jaringan yang ada di sini, ini di pikiran ya, di otak ini, jaringannya itu sama. Karena yang dipikirkan sama. Seiring berjalannya waktu, pikiran terus memproduksi cairan kimia yang sama. Cairannya kimia yang sama, ya. Pikiran sama, emosinya juga sama. Khawatir masa depan, tetap khawatir aja. Ya nggak berubah-berubah masa depannya. Karena yang dibaca oleh bawah sadar, Anda khawatir gitu. Tubuh memberikan respon yang sama. Maka masa depan itu sama dengan masa lalu. Ya, sering khawatir terhadap masa depan. Saya ulang lagi ya, saya akan ulang-ulang terus ini supaya teman-teman paham. Terus kemudian masa lalu juga menyesal. Akhirnya ya sudah, ya karena bawah sadar. Kan tahu kan teman-teman antara pikiran sadar dan bawah sadar. Bawah sadar itu 90% yang mengendalikan kita. Sedangkan atas sadar itu hanya 10% perannya. Jadi menang siapa? Menang bawah sadar lah. Bawah sadar, bawah sadar itu nggak tahu. Kalau Anda itu sedang berpikir masa lalu tuh dia nggak tahu. Kalau Anda berpikir masa depan tuh dia nggak tahu. Yang dia tahu ya saat ini. Maka teman-teman untuk mengatasi hal ini, teman-teman harus hadir saat ini di sini. No, 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 no. Here, no. Sadar penuh, hadir utuh di saat ini. Nah, sebentar, tadi slide-nya. Oke. Nah, ini ya. Aktivitas tubuh. Pikiran, dari pikiran lari ke tubuh. Tubuh akan lari ke karakter, kebiasaan. Kebiasaan akan pada nasib. Ya, tubuh itu sudah autopilot, autopilot. Nggak sadar dia. Teman-teman mau nyuci baju udah nggak perlu mikir gimana sih cara nyuci, pakai apa nyucinya gitu udah nggak pikir kan? Ya, kalau mau jalan gimana sih cara jalan? Nggak perlu mikir kan? Karena udah itu autopilot ini tubuh itu. Terus kalau mau tidur, nggak usah mikir kan, tidur itu gimana caranya, nggak usah mikir kan. Udah otomatis tidur tuh yang merem, udah di kasur gini, atau mungkin di tempat duduk, atau dimanapun gitu ya. Itu kan udah seperti itu. Jadi tubuh itu autopilot, tidak sadar, atau unconscious bias. Yang mengendalikan tubuh kita itu bawah sadar, teman-teman. Kalau contohnya gini ya, aliran darah dalam tubuh kita, itu kan yang mengendalikan bawah sadar. Kita kan nggak perlu sadar secara sadar mengendalikannya, ya kan? Dan yang pemenang di tubuh kita itu kan adalah bawah sadar. Betul kan? Bukan bukan pikiran sadar kita. Nah, itu teman-teman. Yang menyebabkan teman-teman kondisinya stagnan, masa lalu ini masih gelisah, resah, ya. Resah, gelisah, galau, pikiran, perasaan, emosi, kebiasaan. Ya, ini selama ini pikirannya masih galau, perasaannya masih pikirannya tuh ruwet banyak banget yang dipikirin, perasaannya masih masih galau ya, teman-teman ya. Aduh, nanti waktunya bayar ini, waktu bayar itu gimana? Padahal masih masih 1 bulan lagi, masih 1 tahun lagi, udah dipikirin terus, ya kan? Itu yang dipikir, yang dibaca oleh bawah sadar, teman-teman. Perasaan, emosi, kebiasaan. Masa depan, maka kalau ini nggak berubah, ya, pikiran, perasaan, itu kan yang mendominasi tubuh kita, tidak berubah, maka masa depan Anda sudah terprediksi sejak sekarang. Jika pikiran sama, perasaan, emosi, kebiasaannya sama, maka masa depan akan sama. Tetapi kalau pikiran, perasaan, emosi, kebiasaannya berbeda, maka masa depan Anda akan berbeda. Manusia itu menciptakan jaringan neurologis yang terakit dalam otaknya dan mengkondisikan tubuh secara emosional untuk hidup di masa depan. Paham nggak teman-teman dari sini? Jadi manusia tuh
tubuh kita itu ya sudah dirancang untuk masa depan. Sudah dirancang untuk, saya akan ulang-ulang lagi terus ini. Akan dirancang ke masa depan. Karena ketika pikiran-pikirnya galau yang terjadi dalam tubuh itu galau, maka masa depan pun juga akan galau, ya. Jadi kualitas bukanlah sebuah tindakan, namun sebuah kebiasaan. Jadi apa sih yang perlu dirubah untuk merubah masa depan? Terutama pikiran, perasaan, emosi, dan kebiasaan. Tuh, ya. Gimana itu emosinya lebih tenang, perasaannya lebih oke, lebih damai, pikirannya pun juga lebih tenang. Itu adalah kuncinya, teman-teman. Kalau kebiasaannya mikirin hal-hal yang nggak penting, anaknya masih 5 tahun lagi masuk SD, sekarang masih bayi, sudah bingung nanti sekolahnya di mana, nanti temennya baik enggak sama dia, ya enggak? Nanti dibully nggak ya di sekolah? Nanti dia bisa nggak ya jadi anak pinter nggak ya gitu. Ya saya pikir kan seperti itu kan. Jadi menuhi itu. Akhirnya itu yang terbentuk di dalam tubuh kita karena dibaca oleh bawah sadar. Maka ya itu yang akan terjadi. Khawatiran kita ini. Bagaimana masa lalu menjadi masa depan? Bagaimana proses masa lalu menjadi masa depan? Nah, ini. Ketika Anda memikirkan sebuah pikiran atau memori, otak melepaskan sinyal-sinyal kimiawi. Maka tubuh akan merasakan apa yang dipikirkan. Kan? Kalau kita itu pikirannya apa namanya tegang gitu, tubuh itu bisa sampai gemetaran kan? Benar nggak, teman-teman? Benar kan? Ada yang pernah merasakan seperti itu? Tubuh sampai gemetaran, kadang sampai keluar keringat dingin gitu. Ya nggak? Ya, karena memang pikirannya terlalu tegang itu tadi. Oke, kita lanjut. Itu adalah bukti bahwa pikiran itu akan direspon oleh tubuh seperti itu. Kita lanjut, teman-teman. Bismillah. Ini sehari-hari serangkaian rutinitas, pikiran dan perilaku, emosi dan perasaan. Pikiran, perilaku, pikiran akan menimbulkan perilaku, pikiran kita jelek, tidak baik, maka kita akan berperilaku yang tidak baik juga, emosi dan perasaan, ya. Ini yang harus dirubah. Makanya pikiran dan perasaan kita hari ini, malam hari ini kita bahas tentang dua hal itu, olah pikir dan olah rasa. Bagaimana mengolahnya supaya kita bisa tetap tenang dalam kondisi apapun hidup kita. Insya Allah seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini ketika Anda berpikir, jaringan neuro, neuro, neuron aktif, jaringan neuron aktif. Kemudian muatan magnetik, kekuatan muatan elektrik, kemudian bersatu jadi medan elektromagnetik yang selaras dengan state of being atau coherent. Ya, ketika A, pikiran B sama, maka itu yang akan terjadi. Ya, sudah klik itu yang akan terjadi. Entah itu pikiran yang baik ataupun pikiran yang tidak baik. Ya, teman-teman, entah pikiran itu baik atau pikiran tidak baik, itu yang akan terjadi. Jadi untuk bisa selaras dengan state of being ini atau koheren, kondisi koheren antara batin dan pikiran itu yang akan terjadi. Ketika pikiran, muatan elektrik, kita itu berpikir aja yang tidak baik,
Misalkan kita berpikir pengen nih punya rumah harga 1 miliar, misalkan. Tetapi kalau hatinya enggak, maka enggak akan terwujud. Ini saya cerita bahwa pikiran ini adalah perasaan. Perasaan ini lebih kuat dibanding dengan pikiran. Perasaan itu 80% mendominasi, sedangkan pikiran itu hanya 20%. Untuk tercapai, itu butuh pikiran dan perasaan yang sinkron, disebut dengan medan elektromagnetik. Kemudian tercapai selaras dengan state of being. Tercapai ketika koheren, maka akan tercapai. Hmm, Kita lanjut. Mungkin teman-teman sudah tahu ya teori ini. Kalau pikiran dan perasaan nyambung, maka itu akan tercapai. Pikiran dan emosi adalah benda hal yang bergerak ya. Energi in motion. Energi, bentar. Pikiran perasaan itu energi ya. Jadi everything is energy. Everything is energy. Makanya kan kata-kata itu kita harus ngomong yang baik-baik karena kata-kata itu juga energi. Emotion itu dari kata energy in motion, disingkat menjadi emotion. Energy in motion. Energi yang ada dalam perasaan. Motion, emotion. Seluruh energi adalah frekuensi dan seluruh frekuensi membawa informasi melalui pikiran dan perasaan. Kita menerima dan mengirim informasi. Jadi, pikiran dan perasaan itu adalah energi ya, teman-teman. Energi yang kuat itu adalah perasaan. Ketika kita merasa baik, oke, baik semuanya. Kita tenang, oke, semuanya tenang. Jadi semua ekspresi itu memancarkan energi, teman-teman. Ekspresi Anda. Dan amal yang paling mudah dan murah itu adalah senyum. Maka teman-teman, perbanyak senyumnya. Lanjut, tuh, entah itu marah, entah itu terkejut, entah itu apa, semuanya itu adalah energi ya, teman-teman. Alhamdulillah. Masya Allah. Ntar ya, teman-teman ya. Ini kok baru transfer beliaunya. Ikut Zoom malam ini. Udah ketinggalan, Pak. Udah setengah jalan. Sebentar ya, teman-teman ya. Saya izin. Untuk ini saya ditelepon terus nih. Kirim link Zoom sebentar. Hmm. Baru. Oke. Ini energi emotion ya. Oke, jadi semua ekspresi kita itu juga memancarkan energi. Ketika kita marah, hmm, nular tuh energinya ke orang yang ada di sekitar. Ya enggak? Ketika kita dimarahi, kita juga pengen ikut marah kan? Itu memang memancarkan energi, teman-teman. Nular ke orang lain. Ketika satu orang kaget gitu, biasanya ada yang latah ya. Itu nular energinya. Saya lanjut lagi. Bentar. Nah, karena itu penting sekali kita memiliki energi yang baik. Ini adalah energi ya, teman-teman ya. Ada love, ada freedom, ada apa ini? Faster. Ini adalah bentuk-bentuk energi. Teman-teman. Ketika teman-teman marah, maka energi yang dipancarkan itu gerakannya itu loh di dada kita itu loh. Dada kita. Kalau marah itu kan duk, 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 duk. Nah itu gambarannya itu seperti ini, teman-teman.
Gambaran frekuensinya tuh seperti itu, getarannya seperti ini. Kalau kayak gini ini udah tenang. Kan semakin bagus ya. Kalau semakin atas itu kan semakin bagus ya. Ini semakin damai, semakin tenang. Makanya semakin bagus. Semakin bagus, semakin baik kayak gitu. Semakin kita nggak bisa ngontrol diri kita dalam kondisi takut, nih, seperti ini gelombangnya. Semakin ruwet, teman-teman. Ini power versus force ya, teman-teman ya. Kemarin yang teman-teman udah belajar tentang rumus keberlimpahan, B kali itu sama dengan have. Nah, seperti ini gambaran getaran-getaran yang ada dalam diri teman-teman. Semakin baik getarannya, semakin yang ada di atas ini semakin teratur, maka rezeki itu semakin mudah datang. Jadi rezeki itu seperti tamu ya, teman-teman. Kalau coba bayangin lah, kalau teman-teman bertamu ke rumah orang, tapi orangnya sedang ngamuk, kira-kira teman-teman mau nggak masuk rumahnya? Saya pernah itu. Dan apa namanya? Otomatis kan ya, kita nggak mau seperti itu kan? Nggak mau masuk kan ke rumah sama. Rezeki pun juga gitu. Kalau kita itu sering khawatir, kita sering marah, sering sedih, menyesali. Sedihnya tuh bukan sedih apa ya, sedihnya tuh menyesali masa lalu, tidak terima kondisi saat ini, khawatir terhadap masa depan maupun emosi-emosi negatif lainnya. Maka uang pun juga akan menjauh, teman-teman. Karena uang juga energi sama. Lanjut, bentar ya. Ini ada yang lama dia. Ini masa lalu. Itu adalah energi, pikiran, perasaan, perhatian, elektromagnetik. Menciptakan masa lalu di masa depan adalah masa depan yang bisa diprediksi. Artinya apa? Kalau sekarang, masa sekarang kan, seperti yang saya ulas di depan, masa sekarang adalah masa depan Anda di masa nanti. Jadi kalau Anda ingin merubah masa depan Anda, maka otomatis masa sekarang yang dirubah, ya. Berhenti berpikir tentang masa lalu, berhenti tentang khawatirkan masa depan, juga berhenti tentang tidak menerima kondisi saat ini. Oke. Karena kalau Anda tetap dalam kondisi penyesalan, Anda tetap dalam kondisi nggak nerima, Anda tetap dalam kondisi khawatir di masa depan, maka masa depan Anda akan tetap sama seperti itu. Ya. Dan itu bukan saya yang ini ya, bukan saya mendoakan ya, tapi bukan loh, enggak gitu loh ya. Tapi udah saya jelaskan di awal, tubuh kita itu udah otomatis diciptakan untuk masa depan kita, untuk create ke future, ke masa depan. Jadi bagaimana sekarang kita bisa merubah nasib jadi lebih baik di masa depan? Bagaimana? Caranya adalah teman-teman harus ada pada kondisi saat ini, sering-sering di kondisi saat ini, sadar penuh, hadir utuh di sini saat ini. Loh pun kan ada afirmasi kalau kita itu sebelum apa disuruh afirmasi untuk beli banyak uang, visualisasi banyak uang, banyak mobil, banyak rumah dan sebagainya. Itu gimana? Itu dilakukan 10 menit sebelum tidur, teman-teman. Tapi kalau aktivitas sehari-hari, kita itu harus sadar penuh hadir utuh di sini saat ini supaya ini tenang. Ketika ini tenang, maka masa depan yang kita ciptakan itu juga akan lebih baik. Tapi kalau teman-teman galau, gelisah, risau, menyesal, takut, dan sebagainya, maka masa depan pun juga yang tercipta akan seperti itu. Jelas ya? Ini ada salah seorang beliau tuh adalah pelari ya, teman-teman. Disuruh lari secara nyata, ya. Kemudian setelah lari secara nyata, maksud saya,
Kemudian dipasangi alat, disuruh membayangkan lari di dalam bayangannya. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Antara yang benar-benar lari secara nyata dengan dia itu hanya membayangkan lari, itu hasilnya sama persis. Sama persis. Hasilnya itu sama persis, teman-teman. Ya. Padahal itu cuma bayangan loh. Bayangan, membayangkan lari dengan lari nyata, itu kecepatannya itu sama persis, teman-teman. Jadi ketika kita membayangkan kekhawatiran, kita membayangkan penyesalan, kita membayangkan rasa takut, maka yang terjadi ya itu di nyatanya akan sama persis. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Sampai sini. Nanti kalau nggak jelas boleh kok ditanyakan. Teman-teman mau bertanya juga boleh. Nanti saya jawab ya, teman-teman ya. Saya jawab nanti. Sudah ini. Oke. Kenapa? Karena Allah sudah sesuai dengan prasangka hambanya. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan aku akan bersamanya ketika ia mengingatku. Kalau Anda mengingat Allah, Anda akan diingat oleh Allah. Tapi kalau Anda nggak mengingat Allah, maka Allah juga akan melupakan Anda. Ya, akan sesuai dengan prasangka hambaku. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Lanjut ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana sih menciptakan perubahan genetik ya dalam tubuh kita itu tadi? Kita akan bicara ini bicara tentang ilmiah ya, teman-teman ya. Ilmiah juga ilahiyah. Jadi memang ini hal yang tidak bisa terbantahkan. Ya memang begitu. Gitu loh. Secara alamiah tubuh itu seperti itu. Epigenetika. Bukan gen yang menciptakan penyakit, tetapi lingkungan yang memprogram gen manusia itu sendiri untuk menciptakan penyakit. Bukan hanya karena lingkungan eksternal tubuh kita seperti asap rokok, polusi, dan pestisida dari luar, tetapi dalam tubuh manusia itu juga menciptakan penyakit juga ya, pikiran tadi yang menyesal, yang khawatir dan sebagainya, tidak tenang intinya, pikiran yang nggak tenang, emosi-emosi negatif, yang sedih, yang marah dan sebagainya. Tetapi juga lingkungan internal. Nah, itu lingkungan internal itu seperti itu, emosi yang nggak baik yang dipendam. Kita lanjut, teman-teman. Alhamdulillah. Nih, jadi lingkungan eksternal itu juga akan pengaruh terhadap bagaimana pikiran kita, emosi, merubah ekspresi gen menjadi sesuai pikiran. Jadi kalau pikirannya tidak baik, maka gen itu juga akan berubah menjadi tidak baik. Jadi negatif ya. Kalau pikirannya positif, maka gen juga akan menjadi positif. Jadi selain lingkung dari luar, itu juga dari terutama itu dari dalam diri kita. Nah, ini kalau kita bahagia, maka juga akan tercipta tubuh yang positif, teman-teman. Sebenarnya pasti teman-teman udah tahu lah hal ini ya. Sel protein, struktur fisik, fungsi fisiologis tubuh akan diekspresikan. Jadi kalau misalkan kita sedih, ya tubuh akan pikiran kita sedih, perasaan sedih, apalagi kalau dua-duanya ya, pikiran perasaan sedih, maka tubuh akan merespon dan itulah yang akan dikeluarkan oleh sel-sel tubuh. Informasi dari luar masuk ya melalui sel dan nukleus. Jika informasi tidak berubah dan terus diulang-ulang, maka kualitasnya akan berkurang dan menurunkan ekspresi gen sehat. Loh, kalau informasinya misalkan nih sedih terus yang dibaca informasi, maka kualitasnya akan berkurang.
akan menurunkan ekspresi gen sehat. Badan jadi kurang sehat, tidak sehat. Itulah sebabnya mengapa 90% orang sakit disebabkan oleh pikirannya, disebabkan oleh emosinya. Yaitu karena memang langsung ditangkap oleh bawah sadar tubuh. Nih, stimulusnya itu adalah dari panca indera kita ya, teman-teman. Dari penciuman, penglihatan, dari lidah perasa, juga dari otak, pendengaran juga. Ya, stimulusnya kalau kita melihat hal-hal yang tidak baik, maka otomatis akan diproses oleh otak hal-hal yang nggak baik itu. Lanjut. Kalau teman-teman sampai sekarang ini kok belum paham dengan apa yang saya jelaskan ya, teman-teman nanti bisa ulang kembali. Gen adalah titik tumpu dari koneksi antara pikiran dan tubuh kok tumbuhan dan tubuh. Jadi gen itu adalah titik tumpu, titik penemu gitu loh, yang menyatukan antara pikiran dan perasaan. Manusia mengaktifkan gennya berdasarkan pengalaman dan kesadarannya. Kalau pengalamannya nggak baik, terus yang didengar nggak baik, kan pengalaman itu dari panca indera kan ya, dengar nggak baik, yang dilihat nggak baik, yang diucapkan nggak baik, maka itu yang akan terjadi. Kemana perhatian mengarah, ke sana energi mengalir. Jadi kalau perhatian kita itu pada hal-hal yang baik, maka energi itu akan mengalir yang baik. Ini contohnya ya. Ketika bangun tidur, terus yang kita pikirkan itu langsung, aduh waktunya cek HP, langsung cek HP, langsung cari HP. Terus langsung dipikir langsung kerjaan. Mau ketemu siapa hari ini? Mau kemana hari ini? Pakai baju apa hari ini? Kalau itu yang dipikirkan teman-teman, maka pikirannya akan penuh. Jadi ketika bangun tidur, yang harus teman-teman lakukan pertama adalah bersyukur. Tersenyum, kemudian bersyukur, ya Allah, Alhamdulillah. Hari ini diizinkan Allah untuk sehat, untuk bisa bernafas dengan baik. Kita ketika bangun tidur itu langsung otomatis bersyukur saja dulu. Ya, langsung bersyukur itu akan energi kita itu akan naik. Nah, sekarang berapa banyak energi yang tersisa. Berapa banyak energi yang tersisa untuk menciptakan realita baru. Kalau kita itu memikirkan hal-hal yang tidak baik, otomatis ya teman-teman ya. Hal-hal yang nggak baik itu kan jadi menguras energi banget. Maka ketika kalau kita pagi hari sudah berpikir yang tidak baik, pikiran itu kan energi, yang seperti yang saya katakan, pikirkan hal yang nggak baik. Akhirnya kan terkuras energinya. Sehari-hari dalam sehari-harian itu, maka teman-teman pun juga nggak bisa maksimal gitu loh. Akhirnya apa? Survival mode atau hidup itu hanya untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Yang penting hidup gitu istilahnya. Ya, stagnan aja ya seperti itu. Bahkan kadang ada yang cenderung menurun. The sum old thinking, some old pursuit. Kita berpikir yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Seperti kata Einstein kan hanya orang gila yang melakukan aktivitas sama, namun berharap hasil yang berbeda. Itu kan hanya orang gila. Seperti itu kata Einstein. Kita lanjut teman-teman. Alhamdulillah. Sudah masih bertahan atau sudah ada yang mengantuk? Bentar ya, ini jam berapa sih? Oh, udah jam 9. Nanti kalau enggak, ini tanya jawabnya kita lanjut besok ya, teman-teman ya. Kita besok masih ada Zoom ya. What you think? Apa yang kamu pikirkan? Sebentar. Apa yang kamu pikir? Apa yang akan kamu pikirkan? Ini yang akan menjadi gelombang elektromagnetik. Apakah itu pekerjaan, cinta, persoalan keluarga, teman, keuangan, tubuh, pikiran, dan sebagainya? Masa depan Anda adalah sama dengan masa lalu Anda.
Anda akan tetap menjadi korban dari pikiran Anda, perasaan Anda, penyesalan, kekhawatiran, dan sebagainya. Just victim. You just a victim. Ini dunia batin. Batin itu perasaan itu lebih kuat dibanding pikirannya, teman-teman. Kerjanya itu 90%. Kalau ini pikiran itu 10%. Hidup dengan hormon stres. Nah, dipikir aja. Yang dipikir persoalan aja. Maka yang datang itu ya persoalan, persoalan, persoalan aja. Tuh. Terus ini. Frustasi, marah, takut, panik, dan lain-lain. Stres terus menurun. Tidak normal dan tidak sehat. Maladaptif, kortisol dan adrenalin terpompa ke seluruh tubuh menjadi tidak seimbang. Ekspresi gen menurun. Ditagih hutang menjadi sakit. Tubuh terkondisi arus zat kimiawi sampai akhirnya kecanduan. Jadi teman-teman, yang namanya khawatir, khawatir, khawatir itu bikin kecanduan loh. Ya, bukan cuma miras aja, bukan cuma main game aja, bukan cuma rokok aja, tetapi kita itu kalau kita berpikir yang tidak baik, berpikir hal-hal yang negatif, itu bikin kecanduan ya teman-teman. Karena itu yang dikenal oleh bawah sadar. Ketika emosi dan energi berbaur, bahkan terikat dengan masa lalu, maka tidak ada energi yang tersisa untuk menciptakan masa depan. Jadi, ketika emosi dan energi, perasaan itu kan juga energi ya, terikat, maka nggak ada, kalau kita itu, gini, sebentar, hentikan dulu. Ketika kita berpikir tentang penyesalan-penyesalan, tidak menerima kondisi saat ini, itu kan energi ya. Yang di emosinya itu sedih mungkin. Maka kita itu hanya terikat oleh masa lalu. Karena terikat dengan masa lalu itu, tubuh terikat dengan masa lalu, nggak ada persediaan untuk masa depan, teman-teman. Tidak ada energi yang tersedia untuk menciptakan masa depan. Maka masa depan itu ya, ya sama seperti masa lalu. Dua atom terikat membentuk molekul. Oke, ini adalah dua atom ya, yang terikat akhirnya membentuk molekul yang sama. Nah, ini seperti ini. Burung yang sama akan selalu berkumpul dengan yang sama. Gak ada kan kalau burung jalak misalkan berkumpul sama burung merpati. Pasti kalau burung merpati kan ya berkumpulnya ya sama burung merpati. Nah, begitu juga tukang gosip, maka mereka akan terikat bersama-sama. Sekarang gosip itu nggak harus ketemu sama orangnya ya. Lewat HP aja kita sudah bisa. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Ini dulu nih, zaman dulu nih, kendaraannya pakai kuda. Kemudian orang berpikir bagaimana untuk menciptakan mobil. Dipikir dulu. Setelah dipikir, terciptalah mobil sesuai dengan pikirannya kan. Nah, begitu juga ketika sudah ada mobil, sekarang ya orang berpikir bagaimana punya mobil terbang, mobil terbang. Akhirnya menjadi kenyataan kan. Sekarang ada kan mobil terbang, sudah ada kan. Nah, kalau masa depan saya nggak tahu nih, masa depannya pikirkan apa lagi, kemajuan apa lagi yang pasti ada upgrade ya. Seperti itu pikiran teman-teman. Kok sekarang mikirnya menyesal aja, yang nggak ada itu khawatir aja, maka yang tercipta ya akan seperti itu di masa depan. Kita lanjut teman-teman. Nah, bagaimana supaya untuk menghindari hal itu? Kita harus berada pada posisi no, 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 no. Sekarang, sekarang, sekarang. Yang kita miliki sekarang itu apa? Nafas. 10 jam ke depan, 1 jam ke depan, kita belum tentu punya waktu. Tapi kalau kita nafas, sekarang itu ada. Saat ini, hadir penuh, sadar utuh di sini. Saat ini. Nafas. Kemudian melihat
Ya, gunakan penglihatan untuk sadar penuh hadir utuh di saat ini, saat ini sadar penuh hadir utuh. Kemudian mendengar juga, pendengarkan dengan yang baik, fokuskan pada pendengaran yang baik, sadar penuh hadir utuh. Kalau Anda sekarang sedang mendengar saya bicara, ya, ini yang disebut dengan mindfulness. Teman-teman akan menemukan kedamaian batin ketika teman-teman bisa sadar penuh hadir utuh di sini saat ini. Nah, bagaimana kalau mengatasi kerisauan? Ya, sekarang saya ini pertanyakan siapa diri Anda sendiri. Anda itu siapa? Anda itu bukan tubuh ini loh, bukan. Kalau ditagih hutang misalkan, Anda itu bukan yang ditagih hutang, bukan. Yang ditagih hutang itu tubuhnya, tapi Anda bukan. Anda bukan tubuh ini. Bukan yang ditagih hutang. Anda itu siapa? Anda itu yang melakukan perjanjian sama Allah sebelum lahir. Anda itu ruh, ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik di alam surga. Itulah kemenangan yang agung. Jadi, teman-teman, persoalan sukses nggak sukses, kaya nggak kaya, itu sebenarnya kita itu nggak pernah berhubungan dengan orang, itu nggak pernah. Kita itu langsung berdagangan sama Allah, teman-teman. Kita itu langsung berdagang sama Allah. Saya pun juga gitu ya. Siapa sih yang menggerakkan teman-teman untuk ikut Zoom saya malam ini? Allah, bukan saya. Kalau saya paksa ini. Ayo, paksa hadir, ayo di Zoom saya gitu. Untuk supaya saya dapat apa keuntungan gitu. Enggak. Ini Allah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen banget berbagi ilmu ini supaya lebih banyak orang yang terbantu dengan mengetahui ilmu ini. Semoga harapan saya penderitaan mereka jadi terangkat. Yang menunjukkan itu yang menggerakkan hati teman-teman kan Allah, bukan saya. Jadi sebenarnya kayak saya itu berdagangnya sama Allah. Kita itu berdagangnya sama Allah, bukan sama manusia. Lewat apa? Perjanjian. Kita sudah perjanjian sama Allah sebelum kita lahir itu udah ada perjanjiannya. Kalau kita membahagiakan orang lain, maka akan dapat energi sekian dari Allah. Kita memuliakan orang lain, dapat energi plus sekian dari Allah. Begitupun juga ketika kita merugikan orang lain, maka kita dapat nilai minus dari Allah dan sebagainya. Jadi, hidup di dunia ini adalah kita itu fokus aja kepada tugas kita, yaitu memuliakan dan membahagiakan banyak orang. Entah itu gimana nanti Anda punya persoalan apa, biar Allah yang ngatur. Biar Allah yang menyelesaikan. Tentu saja ya, teman-teman. Tentu saja, dalam tanda kutip, kita tetap wajib berikhtiar, teman-teman. Ya. Wahai anak Adam, jika engkau menggantungkan urusanmu hanya kepadaku, maka aku akan mencukupi dan mengurusmu. Tetapi jika engkau bergantung kepada selain aku, maka aku akan membiarkan kamu dengan ketergantunganmu. Oke, teman-teman kalau gantung gitu ya, kalau berpegangan dengan sehelai rambut kira-kira kuat enggak? Coba ini sudah pada ngantuk semua apa belum? Kalau kita berpegangan pada rambut, sehelai rambut, kira-kira jatuh nggak? Nggak kuat, Bun. Oke, Bu Neneng, nggak kuat ya. Kan cuma sehelai rambut. Tetapi kalau kita berpegangan pada sesuatu, misalkan besi yang besar, ngantuk-ngantuk, Bu. Ya udah malam ya di Bali ya.
Jatuh banget. Iya, jatuh banget. Jatuhnya pakai banget. Ya, kalau selai rambut kan nggak kuat, tipis. Tapi kalau kita itu berpegangan yang kuat, nggak kuat. Berpegangan yang kuat, maka akan jadi kuat. Misalkan dengan besi yang besar atau apa gitu, maka akan kuat. Begitupun juga Allah dalam ini meminta apa dengan perjanjian kita beriman yang kuat ke Allah. Itu aja. Nanti Allah yang akan ngurus urusan kita. Alhamdulillah. Saya nemu ilmu ini udah lama nggak bekerja ya teman-teman ya. Saya sekarang pun juga nggak bekerja loh teman-teman. Saya hanya sharing-sharing aja, sharing ilmu yang saya miliki. Saya nggak kerja. Saya ingin memuliakan dan membahagiakan teman-teman. Itu yang saya rasakan sekarang. Oke, cukup sekian ya sharing kita, sharing saya malam hari ini. Apa hal yang paling berkesan dari Zoom malam hari ini? Ataukah ada pertanyaan yang belum jelas, teman-teman? Ini jam 21:17. Alhamdulillah pun ilmunya keren banget. Yang keren yang bagian mana, Bu Neneng? Yang paling Bu Neneng ingat? Ayo teman-teman yang lain juga hal yang paling menarik dari ulasan saya malam hari ini apa? Silahkan berikan komen. Alhamdulillah, luar biasa sekali pun. Alhamdulillah. Yang paling berkesan, berkesan sekali dari yang saya sampaikan itu apa, teman-teman, malam hari ini? Oh, rumus kekayaan. Rumus kekayaan itu be kali do, sama dengan have. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi ya, teman-teman ya. Karena ini apa namanya banyak yang belum mengikuti Zoom saya yang rumus kekayaan itu, rumus keberlimpahan nanti insya Allah minggu depan ya kita jadwalkan untuk acara Zoom itu lagi. Jadi untuk teman-teman yang sudah pernah mengikuti tapi belum jelas, saya harap bisa mengikuti kembali supaya nggak ini. Ternyata pikiran itu sangat mempengaruhi apa yang terjadi saat ini pun dan itu yang saya alami. Iya betul Bu Neneng. Kita adalah pikiran, oke Bun. Lupakan masa lalu itu sudah nggak ada, yang ada masa depan. Oke, Bu Tuti, sip, betul. Sebenarnya kalau lupakan masa lalu ya, masa lalu itu kalau dilupakan itu biasanya nggak mudah gitu. Bukan sebenarnya bukan dilupakan ya, lebih tepatnya itu diterima, ya, diterima. Oke, saya dulu pernah misalkan udah pernah ketipu, oke nggak apa-apa, saya maafkan masa lalu, diterima. Tuh. Ya, move on. Istilahnya lebih tepatnya seperti tapi keren ya Bu Tuti ya oke lupakan tuh. Heeh. Terus saya tidak bisa melupakan masa lalu tapi semua sudah saya maafkan gitu pun ya betul. Ada apa dimaafkan bahwa kita sudah ada kontrak dengan Allah dalam bentuk syahadat. Heeh, betul ya betul jadi ingat kita itu punya kewajiban. Ya, betul Pak Budi ya. Dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu kalau dikupas, wow, dalam banget ya, teman-teman. Angin sejuk hadir ke dalam rumah. Alhamdulillah, ya Allah. Pikiran yang membuat kita bahagia. Ya, Alhamdulillah. Jadi, mulai sekarang tugas teman-teman itu apa? Sadar penuh hadir utuh di sini saat ini. Ya, tugas teman-teman selanjutnya adalah sadar penuh hadir utuh di sini saat ini. Adakah pertanyaan teman-teman yang belum jelas? Kalau untuk ini ya, teman-teman ya, besok kita insya Allah ada Zoom lagi ya. Doakan, mudah-mudahan sinyalnya lancar, terus juga lampunya nyala. Tadi sempat deg-degan juga ya sama saya sama Bunda Us.
Karena kami kan bertetangga. Ya, mungkin sekitar 1 kilo atau 2 kilo ya jarak saya ke rumah Bunda Us itu. Mati lampu 2 kali. Biasanya jarang banget loh. Udah lama nggak mati lampu. Tadi aduh deg-degan deh. Tapi nggak apa-apa. Allah saya ikhlas. Kalau misalkan memang teman-teman maki-maki saya karena memang nggak bisa ya udah ya Allah saya ikhlas. Alhamdulillah nyala lampunya. Ya, insya Allah besok kita ada lanjutan lagi. Besok tapi tema yang berbeda ya teman-teman ya. Besok itu kita membahas tentang afirmasi. Jadi saya itu punya pengalaman teman-teman. Saya menggunakan afirmasi itu dan itu berhasil. Beberapa kali, banyak kali, dan ternyata bukan saya aja yang berhasil. Teman-teman yang lain yang hadir di sini, sebagian itu sudah tahu ilmu itu, banyak yang berhasil. Nah, penasaran nggak? Kalau penasaran, besok hadir ya di Zoom. Insya Allah yang di jam yang sama, 7:30. Terus teman-teman, nanti ini dipelajari lagi. Kalau ada hal yang belum paham, boleh ditanyakan, kita sharing bersama. Kalau saya tahu jawabannya, saya akan menjawabnya. Kalau saya nggak tahu, saya cari tahu dulu. Kita sama-sama belajar ya. Bukan berarti saya ngomong terus saya lebih tahu gitu. Nggak, saya juga murid sama seperti teman-teman. Gitu, saya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh guru saya ke teman-teman. Ingat poinnya bahwa di sini saya tidak pernah mengajari Anda untuk menjadi kaya. Tidak ada ilmu menjadi kaya karena sebenarnya Anda sendiri sudah kaya raya. Kekayaan Anda itu ada di dalam diri Anda, bukan di luar diri Anda. Insya Allah kita bahas hal ini. Ya, kita sering lupa kalau kita hanya bergantung kepada Allah. Ya, betul sekali, Pak Wirawa, Pak Abi. Kita akan bahas, insya Allah ya, minggu depan tentang rumus keberlimpahan. Gitu. Insya Allah kita bahas. Nah, itu gratis buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Dan ini gratis ya buat teman-teman. Teman-teman yang sudah tahu ilmunya kemarin, kalau saya harap bisa hadir, hadir ya. Jadi supaya lebih paham lagi, nanti pada saat hadir biasanya Anda dapat pemahaman yang berbeda. Oke? Saya akhiri ya teman-teman ya. Ini sudah hampir jam setengah 10, 21:23 ya. Jadi saya akhiri. Untuk tanya jawabnya boleh saya buka besok ya. Besok bahasanya nggak sepanjang hari ini. Insya Allah seperti itu. Saya akhiri. Ya pun terima kasih. Alhamdulillah pun terima kasih atas ilmunya. Sama-sama Pak, Ibu. Alhamdulillah, barakallah ya untuk kita semua. Berkah berlimpah ruah. Ayo kita berdoa lagi ya teman-teman. Kita naikkan energi kita, vibrasi kita. Dengan melakukan nafas syukur dan cinta. Mungkin teman-teman yang masih baru, belum pernah melakukan nafas syukur cinta. Ini adalah salah satu teknik untuk menaikkan energi Anda, untuk menaikkan pi Anda, ya, supaya magnet rezeki yang ada dalam tubuh Anda itu bisa on, ya. Yang selama ini redup mungkin bisa lebih menyala. Salah satunya dengan cara melakukan nafas syukur cinta. Karena janji Allah sendiri bahwa ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Yuk, kita lakukan bersama-sama seperti tadi, tangan seperti ini diletakkan di atas lutut, kemudian posisi badan tegap, mata terpejam, tidak boleh membuka mata kalau saya belum memberikan komando untuk membuka mata. Saya izin off kamera supaya teman-teman tidak melihat ke saya, tidak melihat ke arah kamera, jadi bisa fokus sendiri-sendiri. Matanya terpejam, kita fokuskan, tarik nafas. Ya Allah. Syukuri apa yang teman-teman miliki pagi hari ini. Maaf, saya sering Zoom pagi sih ya, teman-teman ya. Jadi secara otomatis tuh autopilot itu tubuh saya langsung ngomong pagi. Malam hari ini, ya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rasakan hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini apa? Ya Allah, terima kasih hari ini diberikan ilmu, dititipi ilmu untuk kita praktekkan bersama-sama.
agar masa depan kita menjadi lebih baik. Terima kasih ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Bayangkan benda-benda yang ada di sekitar teman-teman. HP, disyukuri. Bagaimanapun kondisinya, seperti apapun kondisinya, tetap kita syukuri. Karena HP memberikan kita informasi yang banyak sekali, meskipun jarak jauh. Kita syukuri hal itu, teman-teman. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allah. Sadar penuh hadir utuh di sini saat ini, teman-teman. Rasakan nafas masuk, nafas keluar, sambil kita iringi dengan nafas syukur dan cinta. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Allah berikan badan sehat. Terima kasih ya Allah. Sehingga kami bisa memperbaiki diri kami ya Allah. Memperbaiki masa depan kami ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini. Apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu, ya Allah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman ya. Seakhiri meet kita malam hari ini. Insya Allah kita bertemu besok di jam dan waktu yang sama ya, teman-teman. Kita akan membahas tentang afirmasi ya. Gimana sih afirmasi supaya mudah tercapai apa yang kita ingin. Dan ini saya sudah membuktikannya ya teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar omong kosong atau sekedar pengetahuan saja, tetapi saya sudah benar-benar membuktikannya dan alhamdulillah itu berhasil dengan cara ajaib yang sangat luar biasa sekali. Dan ternyata teman-teman yang lain pun juga pernah melakukan hal yang sama tanpa mereka sadari. Oke, saya rasa teman-teman yang lain yang belum tahu ilmu ini juga sebenarnya sudah pernah melakukan tapi tidak menyadarinya. Baik, saya akhiri malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu. Ya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Sama-sama Ibu. Ja- ya, jazakallah khair. Ya, Bu sama-sama ya. Boleh dibuka matanya teman-teman. Kita akhiri ya. Berkah berlimpah ruah untuk kita semua sampai tumpah-tumpah berkahnya ya. Untuk kita semua juga untuk orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.